Ya buat saya pribadi sih saya nggak peduli ya. Tetap yang namanya torehan sejarah itu kita lah pertama sekali timnas yang pernah juara Piala AFF ya. Dan itu tercatat ya. Bahkan kemarin pada saat sebelum Piala Asia pun saya diundang AFC sebagai drawing loh. Ekosistem sudah semakin baik ya. Apa yang diterima prestasi dari tim nasional. Dan buat saya pribadi sebenarnya bukan cuma sekedar klub atau juga mungkin kompetisinya diperhatikan. Bahkan pemain juga ini menjadi kesempatan mereka. Oh bakat ya? Loh, betul. Sekarang gini, brand-brand atau juga ya brand-brand produk lokal segala macam, mungkin dari brand aparel, mungkin sepatu segala macam, bahkan juga mungkin dari brand-brand yang lain bisa menurut saya mengincar para pemain futsal Indonesia yang juga bisa menjadi nilai jual di mana dengan prestasinya. Ini kan juga keuntungan bagi para pemain ya. Dulunya pemain futsal ini tidak bisa bermain untuk kancah sepak bola profesional, mereka memilih opsi yang lain. Ayo udah futsal aja. Banyak yang begitu. Evan Somelina dulu pernah di Persipura. Ya, Ardian Sarutuboy juga pernah diminta sama Persipura. Tapi mungkin mereka kalah bersaing di sana, mereka melihat adanya kesempatan di futsal untuk menaikkan mereka punya kemampuan dan akhirnya mereka sukses di sana. Yo, bertemu lagi sama gue Dedik Prihanto di program Ruang Bola, podcast Ruang Bola Publik. Podcast yang kita ngomongin sepak bola Indonesia, sepak bola dunia, dan sepak bola luar angkasa kalau ada. Dan tentu saja gue gak sendirian bersama partner in crime saya, Indro yang bukan warkop. Indro bukan warkop. Lo happy banget? Wah happy dong, kan kita ada cabang salah olahraga yang mendunia. Wah, bukan itu, gue tuh terakhir gue merinding ya, itu lihat timnas kita, selama timnas ya itu kemarin coy. Saat kita di final ya, final sebuah kejuaraan yang wow prestisius itu, dan kita berhasil, kayak kalau di bola lu berhasil ngelawan Jerman dan Jerman terkaing-kaing kembali. kayak gitulah sampai detik terakhir. Yang pasti nontonnya kembali deg-degan. Bener, deg-degan. Gue terakhir gue semifinal ya, sama Pak Jumlah tuh ya. Iya. Oh ya, di piala inilah ya U23 gitu ya, yang timnas kita itu gue merinding. Ini gue menemukan lagi semerinding itu, sedeg-degan itu. Iya, ini futsal ya. Nah, futsal. Nah, sosok ini Abang Indro bukan warkop. Ini sosok yang dianggap ini ikon nih, Iya. ikon futsal kita. Kalau di bola itu, kalau gue ya personalnya gue suka banget sama BP ya. Iya. Sama-sama 4 kata nih BP. Nah, ini juga sama. Panggilan 4 kata. Nah, siapa dia? VV. Bung PP Bernatul Tamara. Siap. Baik. Apa kabar, Bung? Baik, Bang, siap. Gua demen banget kita kedatangan legenda futsal Indonesia. Gimana gak legenda? Dia itu sosok yang Bung PP nih ya. Dia dari sepak bola, ya kan? Persija dulu ya. Dari Persija kan. Lu kan anak Jakarta kan. Tapi gue Indonesia muda. Tapi lu IM ya. Lu IM. Dia jadi bola gitu ya sampai ke futsal. Panjang banget hingga akhirnya 2010 Bung PP ini mengantarkan kita jadi champion di AFF. Pertama kali dalam sejarah gitu. Dan gua detik ini gua merasa itu part of yang bikin gua bangga gitu. Terlepas orang bilang nggak ada Thailand lah apalah. Lu kira ini Bung PP yang kawan nggak pakai keringat dan air mata apa ke sana. Nah, itu jadi salah satu yang gua sebagai penggemar bola di Indonesia itu gua happy dan bangga, dan hari ini kita kedatangan Bung PP. Iya. Siap. Bung PP, gimana kabarnya Bung? Baik. Selalu baik ya. Karena saya juga pengen memberikan aura positif ya kepada setiap orang yang baru ketemu. Jadi memang ya semangat itu penting ya dalam hidup seperti itu. Nah, pertanyaannya gini Bung PP. Ya. Tadi kan kita udah ngobrol soal timnas futsal ya, bahkan di luar ruangan tadi ya. Bagaimana perasaan Bung PP lihat timnas kita sampai level ini? Sampai final. Dan melawan Iran. Sekali lagi Iran coy. King of Asia, truly King of Asia gitu loh. Ya kalau berbicara lawan Iran pun dari zaman saya juga pernah yang lawan Iran ya. Cuman momennya bukan di fase partai final. Ya kita di fase grup juga udah pernah juga. Pas di Iran juga ketika itu juga pelatih kita dari Iran juga ya. Coach saya lupa namanya siapa ya. Nasir Saleh. Nah kalau berbicara sekarang perkembangan futsal, saya pikir sangat menarik ya Bang ya. Karena kita tahu sudah 24 tahun futsal ini ada di Indonesia dari zaman saya 2002. Pertama kali tim nasional yang ada, kita juga bermain sebagai tuan rumah di sana di Jakarta. Itu kita berada di grup A atau A kalau nggak salah ya. Karena sebagai tuan rumah ya, kita ada sama Jepang, ada sama Kuwait, terus ada sama
Kyrgyzstan dan sama China. Kita menang sama China 5-0, kita draw sama Kyrgyzstan 3-3, tapi kita kalah sama Kuwait 3-2, kalah sama Jepang 5-1. Dan yang lolos adalah dari grup ini Jepang sama Kuwait ya. Dan di finalnya pada saat itu 2002 Jepang lawan Iran dan juaranya adalah Iran. Nah sementara pemain Iran Faid Samsai yang pernah menjadi pemain terbaik Asia ya, itu adalah pelatih yang kemarin yang megang timnas pada saat final ini. Oh, iya, Faid iya. Samsai. Makanya dia pada saat dia memberikan statement, dia bilang ini adalah kedua kalinya saya datang ke Indonesia dengan yang berbeda ya, dengan posisi yang berbeda. Pertama 2002 sebagai pemain dan sekarang sebagai pelatih, dan dia sangat salut ya dengan perkembangan futsal yang ada. Luar biasa juga, ini tidak lepas juga dari federasi ya yang membuat ekosistem baik di dalam organisasi dan juga kompetisi dengan banyaknya juga hadir sekarang pemain asing yang membuat akhirnya perkembangan futsal itu sangat menarik ya. Dan saya salut, mudah-mudahan ini bisa tetap dipertahankan. Dan paling penting adalah bagaimana sekarang regenerasi dari Hector Suto ya. Iya. Karena juga nggak terlalu banyak pemain juga mungkin yang dengan usia yang cukup muda lagi ya. Kayak Iqbal pun juga sudah lumayan senior, dan ini memang harus ada cara untuk pengganti-penggantinya ke depan. Iya. Ini kalau misalnya ngelihat kita bisa nembus final ini loncatan sejarah atau memang prosesnya sudah cukup lama nih? Iya, loncatan sejarah udah pasti ya Bang. Iya. Tapi kalau saya pikir ini masalah proses ya. Dimana kalau kita melihat memang beberapa kali kan kita ada pergantian pelatih. Di zaman saya itu ada pelatih asing pertama itu adalah si Nasir Saleh yang dari Iran. Dan ini juga Nasir Saleh juga merupakan pelatih yang pernah megang pemain Iran yang kemarin yang udah jadi pelatih nih kayak Faid Samsai dan lain-lain ya, mungkin jajaran pelatih yang lain. Nah, dengan keberadaan pelatih-pelatih asing menurut saya yang mempunyai karakteristik yang sangat baik ya, tidak bisa gampang diintervensi oleh manajemen tim. Mereka bisa memastikan bahwa berilah kepercayaan bagi para pelatih ini, akhirnya mereka bisa memberikan hasil yang terbaik ya. Kita tahu memang Hector Suto sebelum menjadi pelatih nasional, dia adalah pelatih di klub BTS, Bintang Timur Surabaya. Ya, abang juga kan arek Surabaya ya. Habibie proud. Habibie ya, makanya pasti lebih tahu lah ya. Nah ini mungkin menurut saya di mana emang culture futsal sudah dikenali oleh Hector Suto ya, sehingga akhirnya dia pada saat dia menerima istilahnya tongkat estafet dari zamannya Kensuke, Kazem Zade, terus ada ke pelatih yang berhasil yang cuma sebentar, terus akhirnya ke Hector Suto, dia udah memahami karakter futsal Indonesia. Jadi kita lihat perkembangan yang sangat baik, dan ini harapannya adalah bukan hanya sekedar berhenti di partai final di ajang Piala Asia. Dan kita belum tahu lagi nanti ke depannya Piala Asia 2 tahun ke depan apakah kita bisa kembali sampai di momen seperti ini, kan belum pasti. Iya. Karena pasti kan tentunya pasti setiap tim akan evaluasi cara main kita, dan kuncinya kalau saya pikir ya, ketika kita kemarin bisa berhasil, bagaimana anak-anak bisa menjalankan strategi yang sangat luar biasa. Di era saya ketika kita bermain, kita tidak melakukan pressing tinggi seperti yang mereka kemarin lakukan. Gokil sih itu. Kita bermain itu biasanya cuman half court ya untuk defense. Jadi defense zona, kita mencari serangan balik cepat karena itu memang kemampuan para pemain kita dengan kelincahan. Tapi di eranya Hector Suto, mereka bisa menghentikan para pemain lawan untuk game plan. Mereka bikin set play untuk permainan itu dengan pressing. Jadi pressing tinggi pemain yang membuat akhirnya lawan tuh hilang kepercayaan diri ya untuk menguasai bola. Dan ini kalau kita lihat juga mereka bermain paling tidak cuma 3-4 menit. Para pemain langsung rotasi. Sehingga akhirnya konsisten mereka bisa bermain dengan pressing tinggi. Itu kunci yang sangat luar biasa menurut saya. Itu berarti faktor dari Hector Suto ya? Ya pastinya. Kalau berbicara faktor Hector Suto mungkin dari tactical strategi iya. Tapi kan kalau berbicara secara kolektif ya semua pelatih punya jasa untuk membuat tim seperti ini. Tentunya pelatih fisik, ya kan. Kalau sebagai pelatih kepala, saya pengen pemain dengan kondisi sekian. Ya, heart rate-nya ketika bermain 3-4 menit sekian. Itu tugas dari pelatih fisik untuk bisa membentuk kemampuan fisik mereka sehingga sebaik yang sekarang kita lihat ya. Main Bang, ini nggak cepat recovery-nya ya. Harusnya nggak lama, cukup cepat. Mereka bermain biasanya cuman libur 1 hari per match-nya dari fase grup. Iya kan, belum lagi mungkin pemain yang mengalami cedera, fatigue segala macam, kelelahan otot. Tapi itu kita lihat tidak terlihat pada saat partai final. Jadi menurut saya ya, kalau diadu penalti ya itu bisa terjadi pada siapapun ya. Betul. Kita udah berbicara masalah keberuntungan, tapi kalau saya bilang level permainan sudah level dunia. Oh, level dunia? Iya. Titik apa? Momen apa yang membuat seorang legenda bernama Bung VV ini gitu ya merasa
this is the team, this is the world class team. Iya, ini kan kalau kemarin juga saya udah bilang ya di beberapa media juga, ini adalah generasi emas yang membuat futsal, bahkan mungkin masyarakat yang tadinya mungkin nggak tahu futsal, Iya, mungkin haus dengan prestasi sepak bola, semua tiba-tiba futsalisme. Futsalisme, suka gue. Istilah futsalisme suka gue. Iya betul mas, karena gini, bahkan para pemain-pemain legenda sepak bola itu semua minta ke federasi, minta tiket. Untuk apa? Untuk nonton. Ini legenda sepak bola loh. Dari Greg Nokolo yang saya dapat informasi dari Papata atau Halilintar ya. Itu juga mungkin ada Victor Igbonevo. Mereka pengen nonton, pengen menyaksikan, memberikan support. Tapi ini yang menurut saya, di mana memang akhirnya futsal dilihat oleh masyarakat, ya. Bahkan juga pemerintahan juga, pemerintahan pusat juga semua juga hadir di sana. Bahkan juga Pak Balil pun juga datang. Betul. Dia pemain asal Brasil katanya. Legenda. Beliau kan memang pemilik klub Black Iya, Steel iya. ya. Betul. Dia pemilik klub Black Steel Manokwari. Manokwari. Mungkin juga, dia juga menyempatkan diri untuk datang karena pemain Black Steel kan ada juga yang main Iya, di timnas ya. Ada Brian Ick ya. Brian Ick. Ada Anca juga di nomor 8, Anca Nur ya, Anesha Nur. Jadi itulah buat saya pribadi ya respect sekarang buat stakeholder mudah-mudahan ini tidak cuman sekedar euforia sesaat, tetap harus mendukung terus ke depannya. Nah, kalau Panjang saya ngomong, sorry ya. Iya, nggak It's apa-apa. okay. Karena ini kita ngobrol. Ini Kalau kita ngelihat kan misalnya kalau dari sepak bola ini pemain-pemainnya banyak naturalisasi. Iya. Di futsal tanpa naturalisasi. Iya. Apakah memang futsal ini memang lebih cocok dengan karakter pemain-pemain kita atau seperti apa menurut Bung Pepe? Mungkin nggak terlalu banyak juga kali ya pemain futsal yang bisa naturalisasi karena kita tahu tidak ada pernah tahu di dunia manapun itu ada mungkin orang yang dari Indonesia yang bermain di tingkat level tinggi futsal dunia ya. Tapi saya pikir mungkin dengan menggunakan pemain-pemain lokal Indonesia, pride of Indonesia lokalnya ya, kita punya kualitas yang sangat luar biasa. Dari zaman era saya pun juga sama ya. Di sana ada Jelani Lajanibi, ada Sokrates Matulesi, ada Sayan Karmadi, semua mempunyai tipikal yang sangat luar biasa. Nah ini menurut saya mungkin yang terus harus bisa digali. Kita udah punya U16-nya, udah punya U19. Inilah yang akan cikal bakal naik ke senior. Terus menindaklanjuti tadi pertanyaan masalah apa yang dianggap timnas kita udah level dunia. Saya dengan bangga bisa mengatakan Jepang begitu sulit untuk bisa mengalahkan kita di partai semifinal. Ya, sangat sulit mereka bisa mengalahkan. Terus level Iran ketika mereka main di fase grup sampai ke knockout ya, itu mereka tidak banyak kebobolan dari tim-tim lawan. Semifinal dia kebobolan cuma 2 melawan Irak. Skor 4-2. Ya kan? Mereka bermain hanya dengan 2x20 waktu bersih. Indonesia di 2 babak ya knockout dari perempat melawan Vietnam itu sampai akhirnya bermain sampai ke lawan Jepang. Lawan Jepang kita bermain perpanjangan waktu. Dengan skor yang sangat ketat, kejar-kejaran, ya kan? Terus lawan Iran, kita juga perpanjangan waktu. Lawan Iran paling banyak kebobolan lawan siapa? Lawan Indonesia. 5 gol ya. 5 gol plus adu penalti, 4 gol ya. Jadi saya pikir ini salah satu tim yang memang bisa mencetak gol banyak ke gawang Iran selama perhelatan kemarin Asia Championship cuma Indonesia. Iya. Makanya saya bilang sudah levelnya level dunia. Iran tuh 5 besar dunia loh, Bang. Iya. Ya. Dan gue kan ngikutin Iran cukup lama lah. Gue tuh baru kali ini lihat tuh Iran itu setiap kebobolan dia main power play langsung. Iya. Cuma di game itu. Betul. Even di semifinal itu enggak sama sekali gitu. Ini kan kayak ya sudahlah gue tahu gue menang jadi kan gue rotasi ya santai. Kemarin enggak. Ya, di semifinal itu mereka menang dengan skor 4-2. Pada saat lawan Indonesia mereka juga sempat tertinggal. Ya kan? Artinya sekarang apa? Di momentum itu malah kalau saya bisa katakan ya, pada saat mereka mendapatkan gol pertama dari power play di babak pertama itu, kalau memang mereka bisa melanjutkan lagi, Indonesia pasti keteter. Karena apa? Kita sepertinya belum siap untuk meladeni power play daripada Iran. Ya, kita berhasil ketika pada saat power play melawan Jepang. Jepang ada kesalahan, akhirnya terakhir Dewa Rizky bisa mencuri dan melakukan tendangan langsung jauh ke gawang yang kosong. Tapi lawan Iran dengan kualitas yang luar biasa, nomor 12, nomor 8 itu main main di Palma Spanyol ya. Yang menurut saya inilah pemain yang benar-benar ngerepotin kita dengan kecepatannya. Bahkan nomor 8 itu nomor 12 Tatar tuh udah mengalami kram loh sebenarnya, tapi masih bisa dipaksa main terus sampai adu penalti. Ya kan? Gokil sih. Jadi menurut saya ya apapun memang yang sudah terjadi, ya Indonesia luar biasa di mata saya juga. Ya, saat itu gua merinding kalau ingat momen itu tuh, momen ketika kita udah unggul 3-1 Iya. dan unggul lagi gitu ya. Tapi yang level kita
yaitu Iran. Iran adalah Iran gitu. Yang paling menarik tuh setelah 5-4 ya, itu sisa mungkin 1 menit ya, yang dimana mereka kembali main power play, itu nggak pernah ada yang nyangka. Kita lihat bagaimana tendangan dari flank itu tinggi, kasarnya itu bola kalau misalnya nggak kena pasti out. Tapi dengan postur yang sangat tinggi nomor 9 ya, dengan dadanya dia bisa belokin bola ke gawang, itu sangat luar biasa. Dan sebelum partai final, saya juga pada saat diundang ya, di beberapa media TV juga mengatakan bahwa memang nomor 9 itu patut diwaspadai. Dan juga sang kapten ya, Tayebi ya, dengan pengalamannya, dia memang pemain paling senior. Dan ya tepat ya, tebakan saya bahwa nomor punggung 9 akhirnya terpilih sebagai MVP ya, man of the match ya. Jadi menurut saya ya itulah memang Iran bagaimanapun ketika mereka tertinggal, mereka memang punya mental juara. Kalau dari Indonesia siapa pemain yang benar-benar menonjol? Kalau saya bilang nih, kalau misalnya seandainya boleh memilih ya, Iya. kalaupun memang Indonesia akhirnya juara, Habibie. Wih, proud sebagai orang Surabaya proud. Kita berbicara gini, kalau kita berbicara dalam hal misalnya orang malah lebih melihat mungkin yang mencetak gol mungkin ya, yang banyak Israr dominan, lah ya. banyak dominan sebagai pemain terbaik misalnya gitu ya. Israr misalnya, dia mencetak 3 gol. Walaupun akhirnya dia gagal dalam penalti ya. Tapi kalau melihat dari momentum selama pertandingan bersih misalnya, saya pikir Habibie sangat luar biasa. Kelas, pemain ini kelas banget ya. Nah kalau kita bisa kembali mengatakan sayang kita gagal, Israr juga dibully begitu banyaknya. Harusnya mereka bully itu netizen adalah bukan Israr, wasit. Karena sebelum Israr melakukan tendangan, mengulang wasit kan memegang bola lagi tuh, merapikan bola yang bergerak sedikit ya. Nah itu kenapa bukan Israrnya justru yang merubah kembali posisi bola. Itu yang menurut kita, wah ini ternyata ini yang bikin sial ini referee-nya bukan Israr. Bukan Gua baru kan tahu. bukan datangnya ketua PSSI. Nah, bukan. Juga. Terlalu dalam itu bang. Hati-hati Bang. tapi ya itu momentum memang ya. Kehadirannya bukan sebagai ketua PSSI tentu Iya, ya, sebagai Menpora. Menpora, lebih luas lagi ya. Iya. Nanti kita akan ngomong soal tata kelola itu nanti. Gue pasti penasaran soal bagaimana game kita. Jadi seorang coach Hector Suto itu menurut Bung Pepe ini the right man on the right time ya untuk Iya tepat ya. Kalau kalau saya bisa mengatakan pun juga sebenarnya si Suto ini, saya pernah podcast juga dengan Suto ya. Ini Suto ini adalah pelatih yang menurut saya juga merupakan pelatih terbaik dunia ya. Mungkin masuk di 5 besar dunia Suto ya. Dia juga begitu banyak memegang tim-tim nasional negara-negara lain. Bahkan juga pernah pegang Vietnam juga ya. Dan ini menarik memang kita lihat bagaimana memang rotasi setiap pelatih di di kancah profesionalisme itu pasti akan datangnya ke situ-situ aja ya. Dan kita melihat memang Suto dia memahami betul karakter pemainnya, dia memahami betul kultur futsal Indonesia. Bahkan juga kalau ngomong sama saya, sebenarnya kalau misalnya digali futsal Indonesia ini banyak, dimanapun banyak pemain yang bisa main futsal. Tapi bagaimana bisa menyatukan antara yang namanya skill individu dengan kolektivitas sistem permainan dalam tim, itu yang menjadi PR Indonesia sebelum dia pegang. Jadi artinya dengan Suto memegang tim nasional sekarang ini, dia bisa memadukan yang namanya karakteristik skill individu dengan bagaimana bermain dalam sistem. Kita tahu dia tidak membeda-bedakan pemain. Kalau berbicara masalah kualitas, ada satu nama mungkin yang agak sedikit tersisihkan, Ardiansyah Runtuboy. Oh itu Pemain ini kalau 2 tahun dibilang, kemarin. pemain ini kalau bisa dibilang, ini Falcao-nya Indonesia. Betul. Dengan kaki kirinya mempunyai kemampuan luar biasa, tapi mungkin tidak bisa bermain dengan sistem di mana memang futsal ini harus bisa bermain menyerang dan juga defense sama baiknya. Dan akhirnya apa? Jatuhlah pilihan itu kepada Brian Ick yang kebetulan sama-sama dari Papua dengan kaki kiri yang sama. Cuman bedanya Brian Ick dia strong dalam defense. Dan semua karakter permainan yang ada dalam tim sekarang ini, semua pemain bisa defense. Bisa defense. Dan inilah mungkin yang menjadi catatan buat saya pribadi ya. Karena saya juga pelatih, bahwa jangan membedakan setiap pemain di dalam satu tim untuk bisa diandalkan. Jadi misalnya kalau kita udah kehilangan 1-2 pemain yang diandalkan, kita habis, nggak bisa berkembang. Nah inilah Hector Suto membentuk tim ini kuat dengan level kompetisi yang sama di dalam tim. Bahkan untuk pemilihan penjaga gawang pun dia tahu ya. Bahwa Habibie mungkin lemah di saat penalti, dia gantikan kan. Dengan Nizar. Iya. Kalau kita berbicara ada satu lagi yang tersisihkan. Ada yang namanya Al-Bagir. Al-Bagir Di zamannya Ken 2 Soki tahun lalu. dan Hasyim Sade, Al-Bagir lebih Liverpool ya. didulukan. Iya. Artinya kiper utama bersama dengan Nizar, belum Habibie. Tapi ketika pada saat Habibie bermain di Bintang Timur Surabaya, Hector Suto pelatihnya, dia lihat perkembangan yang sangat signifikan. Akhirnya persaingan 3 kiper ini
Ini sangat menarik. Kan Al-Bagir kan tersisi pada saat TC, Platnas. Ada beberapa nama juga yang tersisihkan ya. Bukan karena kualitas mungkin yang buruk, memang karena kebutuhan tim. Ya, ya. Cuma ada 14 pemain yang bisa main di dalam ajang ini. Jadi artinya ya dia memilih best of the best yang ada dalam tim. Itulah Hector Suto ya. Ini karena memang di liga kita yang menurut Bang Feve ini oke atau gimana Bang? Iya, pastinya potret dari tim nasional pasti dari liga ya, dari kompetisi yang memang menurut saya juga semakin baik, walaupun memang masih ada kekurangan-kekurangan itu wajar ya, wajar. Namun sekarang kita bagaimana Pak Presiden Federasi, Pak Michael juga sudah menjalin hubungan ya dengan stakeholder yang ada di luar, dengan klub Palma juga, dengan Jepang juga, dengan JFA-nya, paling tidak memang untuk membentuk ekosistem ya perfutsal dunia untuk semakin lebih baik ya. Mungkin nyatanya di sini dengan adanya kompetisi kita yang udah semakin banyak main asing, ini kelihatannya mungkin dengan hubungan dengan Palma ini kerjasama, bagaimana kemungkinan ada pemain kita yang akan dibawa ke Eropa seperti itu ya. Ini menurut saya satu hal yang sangat baik ya. Saya pernah dulu juga bermain tapi di sepak bola di Liga Hong Kong. Saya pernah juga dulu ditawarin main untuk di klub Thailand. Di zaman saya baru denger gue ini. Mungkin Hongkong banyak, kita dulu banget itu. mungkin banyak yang nggak tahu ya. Tapi kalau di Thailand kan untuk futsalnya ya. Cuman lagi itu saya berkomunikasi dengan federasi, bilang udah di Indonesia aja main. Jadi saya tidak di-allow untuk bermain di Thailand. Waktu itu yang mengajak saya itu Mr. Adisak Menyasiriwan ya. Itu adalah dulu federasi daripada ketua dari Thailand. Akhirnya saya nggak kesampaian. Dan yang menjadi pertama kali pemain yang tampil di ajang kompetisi di luar Indonesia adalah Bayu Saptaji. Bayu Saptaji, betul. Dia bermain di Liga China dan dia membawa tim ini juara. Setelah itu ada beberapa juga, bahkan Evan pun pernah, Evan Somelina itu di klub di Portugal ya. Karena ini link dibuka oleh Ricardinho, pemain dunia yang bermain di klubnya Atta ya, Pendekar. Ini menjadi bagus menurut saya, tapi kita lihat dia tidak lama di sana ya. Nah, ini makanya perlunya keberanian para pemain kita untuk keluar, untuk bisa kembali menempa, mereka punya kemampuan. Jangan hanya puas di liga kita. Kayak nomor 12, nomor 8 dan juga nomor 9-nya Iran itu semua bermain di Palma. Dan kita lihat bagaimana kualitasnya, pasti akan mendongkrak untuk individunya dan ini membantu untuk nantinya ke tim nasional ya. Dengan kepercayaan diri dan juga kualitasnya. Itu apa? Gue tuh demen karena kemarin tuh kayak Evan yang dia cedera, Iya. dia pakai kruk Ben, dia pakai kruk, dia operasi ya. Dia operasi karena dia cedera, dia datang ke stadion langsung gitu nonton Stadium. bal itu gokil sih bro. Itu Iya. jadi bahkan Runtuh Boy yang belakangan tersisih ini kan dia ikut bareng itu yang membuat futsal itu jadi menarik. Jadi kayak ini kalau kita udah pakai bendera nih ya, bendera timnas udah semuanya maju dah gitu. Iya, kemarin pun juga bukan cuma sekedar pemain yang masih aktif ya, para legend juga datang ya. Karena federasi juga memberikan tiket komplimen buat para legend yang hadir menyaksikan partai final ya. Dan mungkin nggak terlalu tersorot oleh media, tapi legend semua banyak yang dukung kemarin, banyak yang datang, termasuk saya. Wow, ini merinding ya bang di situ. Bang. Iya, bahkan pas kalah juga kita juga pasti terharu lah, sedikit meneteskan air mata, pastilah. Tapi itu air mata terharu karena memang lihat perjuangan anak-anak ya, sangat luar biasa. Bang, jadi gue penasaran nih bang, bedanya timnas sekarang kalau di zaman abang dulu gimana bang? Ya support lah pastinya lah. Gimana sih? itu klasik lah ya, klasik. Bahkan kalau saya boleh cerita pun ya, kita pas juara di Piala AFF pun kita cuma disambut dari beberapa orang di PSSI waktu itu ya, masih di PSSI. Cuman ada pengalungan bunga. Kita nggak dapat sama sekali apapun penghargaan seperti bonus yang layaknya diberikan kepada pemain ya pada saat juara. Nothing, nggak ada. Bahkan saya menyuarakan suara para pemain. Kita mungkin tidak minta yang berlebihan, tidak minta bonus dalam bentuk uang gitu ya. Kita hanya minta apa? Kita bisa disambut, diterima, kita membawa piala datang kepada presiden. Karena ini kebanggaan negara untuk pertama sekalinya. Di era PSSI zaman itu ya, saya tidak usah sebut siapa ketuanya, tapi zaman itu itulah prestasi pertama yang ada. Yang dibawa PSSI. Di sepak bola belum ada. Jadi yang kita harapkan itu aja. Cuman bisa membawa piala menghadap presiden untuk memberikan membuktikan bahwa Indonesia bisa berprestasi. Saya cemburunya kenapa? Kayak anak-anak Liga Danon, Liga apa mereka pergi Gotia, mereka dapat piala, mereka bisa dibawa datang ke presiden loh. Untuk menyerahkan itu piala yang tingkat levelnya itu grassroots, anak-anak. Nah, kita yang udah senior sama sekali tidak bisa diapresiasi. Bahkan tidak dibuka ya, tidak dibuka kesempatan itu oleh PSSI untuk kita hadir kepada ke istana lah paling tidak. Alasan PSSI saat itu kenapa bang? Ya saya juga kurang tahu ya. Kita juga kurang tahu ya. Karena kita juga tidak mencari tahu, kita sudah
Bahkan kemarin pada saat Pak Erick Thohir juga diangkat, saya pun juga sempat menyuarakan tuh ya, menyuarakan melalui beberapa teman mungkin senior juga ini PSSI, bahkan saya juga nge-DM secara langsung ke Pak Erick ya, lewat Instagram, terus juga ke federasi Instagram PSSI-nya, tapi tidak ada respon sama sekali. Seperti itu. Menarik gitu. Berbeda kalau saya pikir perlakuannya ya. Kalau kita lihat di sepak bola luar biasa, di mana legend-legend mereka justru malah dibikinkan yang namanya Paguyuban gitu. paguyuban, ini segala macam perhatiannya luar biasa. Nggak usah dimintain tiket atau para pemain minta tiket, legend-legend udah disiapkan langsung. Jadi ini mungkin yang menurut saya mungkin yang juga harus dilakukan di futsal ya. Karena kalau tidak ada pemain pendahulu, tidak ada futsal sekarang. Betul, Seperti betul. gitu ya. Nah, tapi kalau lihat dari federasi futsalnya sekarang, ini kan begitu positif ya. Orang juga menganggapnya federasi futsalnya sendiri ini sangat baik. Kalau Bung melihat federasi futsal sekarang bagaimana? Ya kalau lihat kalau kita tolak ukurnya adalah tim nasional ya kita pasti bisa bilang berhasil ya. Tapi bagaimanapun semua tetap plus minus ya. Saya pun juga pernah ada di dalam federasi dari federasi yang sekarang. Tapi saya mungkin lebih memilih keluar dari organisasi karena menurut saya mungkin buat saya pribadi saya orang yang memang pengennya bekerja ya. Ada kontribusi di dalam penempatan saya dalam satu organisasi atau juga dari federasi. Namun kalau kita cuma tinggal duduk diam untuk apa gitu kan ya. Secara saya adalah bekas mantan pemain, kita ingin memberikan kontribusi yang nyata, tapi itu ternyata mungkin tidak bisa saya berikan, ya saya lebih baik berada di luar federasi. Tapi kalau berbicara dengan ketua, ya tetap ya komunikatif. Juga kemarin juga sebelum ajang pada saat non Vietnam saya juga diminta untuk bertemu, kita sharing segala macam hal. Dan ini akhirnya juga menerima ya dengan masukan saya, mudah-mudahan kedepannya memang federasi bisa lebih baik lagi. Dan buat saya pribadi mungkin pesan untuk federasi tidak terlalu banyak ya, tidak perlu yang namanya gemuk di dalam organisasi begitu banyaknya orang tapi do nothing. Mendingan mungkin sedikit bisa persedikit lah orang-orang dari federasi dan tapi semuanya bisa bekerja maksimal. Itu aja sih. Kabarnya mau masuk PSSI lagi, udah belum sih? Udah official. Kalau saya bilang belum official sih ya. Secara official belum ada, cuma memang ada statement dari Pak Erick ya untuk kembali diambil ke PSSI ya. Karena memang selama ini pun kalau kita boleh tahu yang namanya surat menyurat federasi futsal untuk ke internasional tetap melalui PSSI. Karena memang sebenarnya dari dulu tidak boleh namanya federasi di bawah federasi ya. Yang namanya federasi resmi adalah PSSI, di mana memang ini adalah anak induk organisasi PSSI yang memang harusnya berada di bawah PSSI. Saya nggak tahu mungkin nanti akan menjadi menjadi asosiasi lagi nanti di sana. Dulu pernah sempat ada namanya departemen futsal di eranya Roni Pangemanan. Saya juga pernah ada di komite futsal PSSI dulu ya di eranya Pak Mafirion, Pak FP malah ya. Jadi mungkin saya lebih banyak paham juga. Memang sebenarnya federasi ini yang cuman menariknya adalah sekarang kan orang melihatnya kan lu sekarang giliran sekarang ini prestasi bagus baru diambil lagi balik. Jadi artinya nanti kebanggaan itu bukan berada di federasi tapi berada di PSSI-nya. Itu mungkin menjadi pandangan netizen di mana jadi kayak azas manfaat gitu ya. Mumpung nih lagi bagus udah tarik lagi ke PSSI seperti itu. Tapi itu nggak bisa kita salahin juga sih. Gue juga berpikiran sama kan karena apalagi gue traumatik dengan bola ya. Iya, tapi kalau kita berbicara struktural organisasi memang betul adanya. Emang harus berada di bawah PSSI, tapi kenapa baru sekarang? Itu pertanyaannya begitu. Ya, jangan-jangan ganti pelatih di tengah lagi. Wah, kayak bola tuh. Aduh, kita kan harus ke Piala Dunia ini. Iya. Bang, gue jadi penasaran soal liga nih, Bang. Jadi kan fair ya, kalau ngobrol sama teman-teman gitu ya, salah satu yang bikin liga futsal kita menarik itu ya Atta Halilintar. Gitu. Gua fair menyebut itu ya karena di situ dia datengin Ricardinho men. Ricardinho itu Messi Pak kalau di dunia itu. Itu sengefek apa selain bawa soal Evan bisa ke Portugal bagi industri futsal kita. Ya sekarang quote to quote ya. Saya respect dengan Atta berani ya. Jor-joran bawa Ricardinho. Walaupun kalau kita lihat memang prestasi timnya kalau nggak salah saat itu sempat masuk ke 5 besar ya. Belum sempat juara. Cuman apa yang dilakukan ini bagus buat Indonesia. Perfutsalan Indonesia. Kenapa? Ketika pada saat bekas pemain terbaik dunia main di Indonesia, semua mata futsal dunia pasti ke Indonesia. Wow, Ricardinho bermain di Indonesia. Bahkan kemarin sempat bukan cuman futsal,
even kayak X series, ya kan, Game of Society, presidennya bawa Falcao, Iya. Wow. ya kan, Bayarin Falcao. perpaduan antara futsal dan juga sepak bola, walaupun lebih kepada entertainnya, tapi ini membuat akhirnya mata dunia itu ke Indonesia, ditambah lagi dengan prestasi sekarang. Banyak konten-konten juga yang saya lihat ya, podcast-podcast di mana banyak orang membicarakan bagaimana kualitas permainan Indonesia. Luar biasa, tapi betul. Barometernya adalah kemarin di mana Atta begitu berani mendatangkan Ricardinho. Itu menjadi momentum di mana kita akhirnya luar biasa transformasi ilmu dari juga Ricardinho ini nyata terlihat ya. Banyak orang akhirnya menggemari futsal dan akhirnya tapi tidak gampang ya membuat satu tim. Nyatanya klub Atta pun akhirnya bubar. Ya kan? Mereka akhirnya melepas timnya, mereka menjual kalau tidak salah ke Tiga Raja kalau nggak salah ya. Tim Tiga Raja pun yang akhirnya juga Tiga Raja juga degradasi. Jadi menurut saya memang ini pentingnya ya, di mana memang harus ada yang namanya satu skema kompetisi yang bagus untuk bisa membantu juga klub-klub ya bisa mendapatkan sponsor, bisa hidup baik untuk menghidupkan timnya. Roda kompetisi berjalan, tidak ada tim yang di tengah-tengah mungkin kolaps karena kehabisan anggaran dan lain-lain. Dan ini pun terjadi untuk klub Atta. Atta pun juga dengan jor-jorannya dia untuk bisa membuat ekosistem bagus mendatangkan Falcao, tapi nyatanya kan tidak signifikan dengan klubnya dia yang akhirnya juga bubar. Ya kan? Paling sekarang ini yang klub-klub kuat mungkin yang sementara yang kita lihat mungkin satu Black Steel. Belakangnya ada Pak Bahlil, ya kan? BTS. Di mana Mas Dimasnya memang sangat kuat dari pendanaan, pengusaha batu bara dan juga mungkin banyak sekali dia punya cabang-cabang usaha yang lain, ya kan? Terus ada lagi misalnya Cosmo, ya kan, Avicenna sponsor yang sangat luar biasa juga cukup lama eksis ya. Tapi kalau kita berbicara masalah tim-tim mungkin yang menurut saya tim-tim yang sejauh ini adalah tim yang ada di bawah pemerintahan. Dua ada namanya Pertamina Futsal, bubar. Pelindo, bubar. Ya kan, tidak kuat. Nah makanya saya berharap mungkin ekosistem futsal terutama di klub-klub ini bisa dibantu oleh federasi sehingga mereka bisa menjadi stakeholder yang kuat untuk bisa mengaruhi kompetisi bukan cuma setahun 2 tahun, harus panjang, jangka panjang gitu. Itu bedanya dengan di bola ya, kalau kita Iya. dulu kan Persebaya, Persija, Persib itu ya. Betul. Dan ekosistem di sampingnya itu kan gokil banget kan. Gitu. Iya. Itu yang belum terjadi di futsal ya Bang ya kira-kira. Betul, ya itu makanya saya juga bermimpi ya. Saya juga sering juga sedikit memberikan masukan-masukan kepada federasi, bantulah klub-klub untuk bisa menghidupi klub itu sendiri. Walaupun memang itu bukan tugas federasi sebenarnya. Betul. Tapi paling tidak kan federasi kan juga mungkin banyak bisa menjadi kepanjangan tangan ya. Untuk mungkin setiap tim yang ada di setiap daerah bisa mendapatkan support, sokongan dana, paling tidak mungkin dari pemerintah daerah. Kancil BBK. Sekarang ini pemain semua udah berkumpul ya. Klubnya berkumpul di Pangsuma ya. Di Pangsuma sebagai tuan rumah sekarang itu kalau nggak salah Nation Cup ya untuk klub-klub sebelum kembali mereka main di kompetisi normalnya. Dan ini menurut saya ini salah satu jembatan yang sangat bagus di mana memang bukan cuma sekedar kompetisi PFL-nya aja profesional yang dilaksanakan oleh federasi, tapi banyak cup-cup yang dibikin ya. Ada Nation Cup, ada beberapa lagi sebelum pre-season juga ada piala apa gitu yang dibikin sehingga akhirnya panjang nafas dari setiap pemain untuk bisa bermain. Dulu mungkin cuman 4-5 bulan kompetisi selesai, kontrak habis. Kontrak habis. Iya betul. Dan sekarang ini bahkan ada mungkin yang melihat mungkin kualitas pemainnya cukup bagus dengan usia muda, dikontrak dengan durasi 2 tahun, 3 tahun. Ini bagus buat pemain. Jadi artinya mereka udah mendapatkan penghasilan yang istilahnya secara reguler mereka bisa terima ya. Dulu 4-5 bulan selesai kompetisi, selesai tarkam. Dan kontraknya cuma kontrak per kompetisi aja per musim, bukan per tahun. Nah sekarang ini kan udah berbeda ya. Ini mungkin rezeki buat anak-anak sekarang. Itu pengembangan industri di futsal harus seperti itu ya, Bung ya? Iya harusnya ya, apalagi dengan prestasi sekarang. Harapannya adalah dengan prestasi timnas, dengan sekarang ini kita lihat sponsor pun kemarin cukup banyak ya. Nah ini juga bukan hanya di timnasnya nih, para sponsornya juga bisa membantu untuk bisa masuk ke klub-klub. Sehingga akhirnya ekosistem kompetisinya berjalan dengan baik dan bahkan juga banyak permintaan orang ya. Bukan orang juga, mungkin Hector Suto juga berharap nih. Hector Suto dengan statementnya berharap nanti di final kompetisinya PFL ini itu dilangsungkan di Indonesia Arena. Oh wow. Dan berharap penonton pun sebanyak dengan ketika pada saat mendukung
Indonesia, ya kan timnas. Nah itulah mungkin yang dibutuhkan. Jadi sehingga akhirnya pemain bermain dengan mewakili klub ya, dengan kompetisi yang luar biasa disaksikan penonton, itu ya dari segi penghasilan juga income tiket itu baik buat klub. Itu kita kembali soal bagaimana menjadikan futsal ini industri. Karena menurutku gitu ya, kalau kita mau fair ya gitu ya, futsal dan bulu tangkis ini malah bisa jadi trademark kita loh. Karena itu yang satu digemari. Karena misalnya olahraga lain misalnya ya, maaf misalnya kayak weightlifting gitu ya, kayak angkat beban gitu kan belum tentu juga semuanya. Tapi kalau misalnya kayak futsal, kayak bulu tangkis kita tahu dalam tanda kutip ada jarum yang gede banget yang bertahun-tahun gitu ya ngurus itu dan melahirkan banyak sekali. Ini di futsal ini nggak ada yang model kayak gitu ya. Iya memang ya, yang kembali kalau saya katakan ya, memang perlunya sponsor juga ya, pendanaan untuk klub juga, untuk kompetisinya juga, membuat akhirnya ini kompetisi ini juga semakin membaik ya. Kalau kayak sekarang lah, ekosistem sudah semakin baik ya, apa yang diterima prestasi dari tim nasional. Dan buat saya pribadi sebenarnya bukan cuma sekedar klub atau juga mungkin kompetisinya diperhatikan, bahkan pemain juga ini menjadi kesempatan mereka. Oh bakat ya? Loh betul, sekarang gini, brand-brand atau juga ya brand-brand produk lokal segala macam, mungkin dari brand aparel, mungkin sepatu segala macam, bahkan juga mungkin dari brand-brand yang lain bisa menurut saya mengincar para pemain futsal Indonesia yang juga bisa menjadi nilai jual di mana dengan prestasinya. Ini kan juga keuntungan bagi para pemain ya. Di satu sisi mereka mendapatkan apa ya, side income dibandingkan di cuman aja sekedar di futsal saja, dan ini menjadi buat mereka juga menjadi bagus menurut saya karena nilai jual mereka pun buat saya naik ya. Kemarin saya sempat nonton Persija pada saat bermain melawan Arema. Di sana Nizar, kiper dari tim nasional juga datang nonton kebetulan dengan Bung Effendi Gozali ya. Dan di sana itu luar biasa ternyata, sampai anak kecil pun juga mereka mengikuti futsal. Dan Nizar pun akhirnya menjadi apa? Menjadi cecaran para penonton untuk apa? Untuk dimintain foto. Artinya sekarang nilai jual futsal terutama pemainnya ini lagi naik-naiknya. Dan ini kesempatan juga mungkin brand-brand, welcome brand-brand mungkin yang mau untuk mengambil para pemain timnas untuk menjadi brand ambasadornya, dan tentunya ini juga bagus ya buat para pemain ke depannya. Tapi kan olahraganya juga berkembang. Selain futsal kan ada mini soccer atau mini football. Yes. Nah itu sebenarnya perkembangan itu mengganggu nggak sih? Iya, kalau kita berbicara cabang-cabang yang lain, kalau menurut saya ini banyak mungkin kesempatan setiap orang tidak bisa. Kalau saya mungkin berpikir begini, dulunya pemain futsal ini tidak bisa bermain untuk kancah sepak bola profesional, mereka memilih opsi yang lain. Ya udah futsal aja. Banyak yang begitu. Evan Somelina dulu pernah di Persipura, ya. Ardian Sarutuboy juga pernah diminta sama Persipura. Tapi mungkin mereka kalah bersaing di sana, mereka melihat adanya kesempatan di futsal untuk menaikkan mereka punya kemampuan dan akhirnya mereka sukses di sana. Sama halnya, mungkin ada juga orang tidak ada kesempatan bermain di profesional sepak bola atau di futsal. Sekarang ada mini soccer. Walaupun kompetisinya belum seperti futsal. Makanya harapannya adalah federasi-federasi yang ada sekarang bisa mengembangkan mini soccer, mini football lebih baik lagi, lebih profesional, sehingga akhirnya mereka bisa dengan satu level dengan futsal paling tidak. Iya kan? Ya, betul sekarang ada mini football, tapi lebih banyak swasta lah yang membuat kompetisi-kompetisi. Seperti ada namanya mini soccer league ya, MSL. Ya. Ada juga namanya tim nasional mereka sendiri. Federasi yang lain ada juga membentuk tim nasional sendiri. Ya kan? Sementara sekarang ini yang saya lagi diminta untuk membantu menjadi pelatih, ini Federasi KSMI, ada tim nasionalnya sendiri. Ada Piala Asia-nya nanti di bulan April. Ya kan? Di Palembang. Piala Dunianya kabarnya juga akan ada di Indonesia. Itu nanti di bulan November. Piala Dunianya. Artinya semakin banyak yang namanya cabang-cabang yang bisa mengangkat harkat martabat bangsa ini, kenapa tidak disupport ya kan? Tapi memang cabang-cabang seperti mini football ini bukan under PSSI, bukan under federasi, karena mereka berdiri independen. Sama dengan federasi dunia pun juga sama. Itu ada IMF, ada WMF, ada SOCA, macam-macam, dan mereka itu bebas untuk bisa membentuk federasi sendiri karena mereka juga tidak di bawah dari FIFA. Jadi itu sah-sah saja ya. Nah makanya kalau memang pengen di federasi atau juga PSSI untuk membuat semuanya lebih baik, kalau memang mereka mau ambil sok-sok aja silakan aja, malah semakin menarik ya. Tapi kalau menurut saya
berikanlah kesempatan kepada para swasta juga untuk bisa membentuk ekosistem yang baik dengan organisasi sendiri. Wah menarik. Jadi brand-brand silakan, Ortus silakan masuk. Itu Masuk gua dia. sebut tuh. Itu dia. Banyak brand lokal ya. Betul. Ardiles silakan masuk. Jadi lu selain urusan lari gitu ya, support teman-teman di karena gue lihat juga beberapa udah jadi BA gitu ya gitu. Betul. Jadi BA jadi itu semakin banyak semakin oke kan. Semakin menarik. Iya. Karena sekali lagi gue selalu percaya dunia olahraga apapun itu akan berkembang jika ada industri di sana. Karena di Betul. situ ada duit berputar, di situ ada orang untuk bisa ngikutin dan ada mes gitu, ada masa gitu, ada masa yang Iya, bahkan sekarang yang saya dengar nih, jersey dari timnas yang berwarna hijau sold out, Bang. Yang Bahkan spek ya, yang spek yes, bahkan banyak orang sekarang yang mulai mau pre-order lagi untuk jersey ini. Jadi menurut saya ini luar biasa ya. Bahkan mungkin nanti mungkin produk sepatu di mana tahu kita ada disebut tadi ada Ortus, ada Spek, ada Mills, di mana memang mereka pun juga banyak di timnas itu brand ambassador mereka ya. Bukan tidak mungkin nanti ya semakin banyak mungkin mereka berevolusi untuk apa? Mencari pemain untuk menjadi brand ambassador. Keuntungan saya pikir ya 11-12 lah keuntungannya. Pemain ada dapat keuntungan, brand juga dapat keuntungan. Jadi sama-sama saling menguntungkan. wow. Ini gua demen banget. Ortus silakan ke sini kita ngobrol yuk. Kita ngobrol yuk bagaimana ini. Ya mungkin Ortus bisa sponsorin podcast. Oh, oke. Oke. Ruang publik. Bisa saya bantu nanti Kak. Oh, siap. Undangan terbuka buat brand Ortus. Ayo kita ngobrol soal futsal bareng sama Fenat Huta Barat. Legenda kita gitu ya. Kita ngomongin soal bagaimana industri ini kita menaikkan bareng-bareng futsal di Indonesia. Mumpung ada kesempatan ya Bung. Betul sekali. Ya oke. Bung, ini pertanyaan apa ya? Terakhir. Pertanyaan yang menuju terakhir. Gitu. Soal momen-momen. Ya. Kan apa namanya sebagai seorang legenda timnas, kapten timnas futsal Indonesia yang membawa kita pertama kali dapat gelar event sepak bola aja belum. Di AFF itu ya kita semua menangis soal itu dan menunggu. Apa momen paling mengharukan dalam futsal yang pernah dialami seorang legenda bernama VV Fernat Huta Barat? Ya kalau bilang bicara momen yang sangat mengharukan ya pada saat juara ya. Pada saat juara dengan keterbatasan tim nasional saat itu ya. Dulu kita dimanajerin oleh Darius Sinatria ya. Dimana ya kita boleh belak-belakan ya. Dimana dia pada saat itu memang diminta untuk bridging dulu. Terus dengan hasil juara ternyata memang bridgingannya tidak dikembalikan oleh federasi. Oh wow, sebentar. Bridging apa nih Bang? Ya uang lah. Oke. Di mana-mana manajer kan biasa kan selalu keluar dana dulu ya kan. Dan itu tidak diberikan kembali sehingga akhirnya juga mungkin ada kekecewaan di sana, tapi mungkin ada juga apa ya kesukacitaan di mana memang hasilnya adalah juara ya. Terus artinya dia memang benar-benar totalitas untuk menunjukkan nasionalismenya. Terus kita pada saat juara itu pun juga kita juara itu di negara orang di Vietnam, di mana Vietnam juga pada satu lagi kuat-kuatnya di bawah pelatih mereka itu Sergio Gargelli dari Spanyol ya, yang memang sangat baik sekali. Memang betul tidak ada Thailand di sana, bukan kesalahan Indonesia. Memang Thailand takut datang ketika itu karena tahu generasi emas Indonesia pasti akan mengalahkan mereka ya. Kita mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-1. Terus kita mengalahkan karena di sana full kompetisi, terus akhirnya tim 1-2 peringkat pertama 2 yang lagi maju ke partai final, dan itu akhirnya kita yang juara. Dan momen di sana itu sangat luar biasa. Kita dihadiri ada beberapa pengurus dari federasi juga PSSI yang datang ke sana untuk memberikan support, dan kita juara. Sebagai kapten saya merasa bangga karena pertama sekali mengangkat piala AFF, dan setelah 5 tahun saya di ban dari tim nasional dan saya kembali mengangkat itu piala. Itu buat saya itu rasa yang sangat haru, yang sangat luar biasa ya, karena akhirnya saya mengangkat piala untuk pertama kali sebagai kapten dan untuk pertama kali untuk futsal Indonesia. Nah itu kalau yang pas di band itu bisa cerita dikit. Pancingan akhirnya saya harus cerita. Gimana itu? Di band 5 years, seorang legenda di band 5 years untuk gak bisa menjadi timnas. Apa yang terjadi itu? Yang terjadi ya itu di band. Iya, jadi kalau boleh cerita sedikit ya, mungkin ini ya nanti mungkin ada yang nonton, mungkin ada versi yang berbeda ya, silakan aja ya. Tapi saya berbicara ini nyata apa yang terjadi. Di 2004 itu kita bermain di, kalau saya tidak salah di Vietnam ya. Nah itu di Vietnam itu kita pada saat saya lupa apakah bermain lawan Vietnam atau bermain lawan apa gitu ya.
itu saya mau diganti dalam posisi kita lagi diserang counter attack ya. Nah saya memang belum keluar pada saat diteriaki untuk minta diganti, karena memang saya berpikir ya plus minus sih. Kadang juga orang bilang ya lo kan pemain, lo harusnya kalau diganti ya keluar gitu kan ya. Tapi kalau di futsal kita nggak bisa berbicara begitu. Momentum pergantian itu harus lihat situasi, kondisi. Nah ketika pada saat di counter, kalau saya keluar otomatis itu ada terjadi jeda sedikit di mana kita pasti akan kekurangan orang yang bertahan. Dan saya tidak keluar ketika itu ya, tidak keluar dulu, tunggu sampai bola out, baru saya keluar. Momentum di mana memang kita sudah bisa menguasai bola untuk sementara. Nah disitulah saya akhirnya dimarah-marahin, dibentak-bentak di pinggir lapangan. Lu karena lu kapten gak mau diganti. Akhirnya saya kesel lah, saya ambil botol aqua, saya banting ke lantai dan itu mengenai pelatih lah. Dan saya nggak usah sebut pelatihnya siapa, orang udah banyak yang tahu ya siapa pelatihnya. Terus itu saya akhirnya setelah pulang dari Piala AFF itu saya di ban, tidak bisa lagi main di timnas selama beliau yang megang tim, dan itu selama 5 tahun bang. 5 tahun saya akhirnya tidak main di timnas. Tapi setelah 5 tahun itu, sebelum akhirnya masuk ke tahun ke 2010, itu banyak tuh ada korespondensi dari media-media, termasuk tabloid-tabloid yang membuat korespondensi. Kira-kira selayak apa sih Fernando Huta Barat untuk tetap bisa bermain di timnas? Itu 99% mas masih merasa siap atau memang masih pantas lah, layak. Nah udah di 2010 terjadi perubahan pelatih dan saya dipanggil lagi ke timnas, dan itu akhirnya saya jawab dengan prestasi ya. Kita juara Piala AFF 2010. Wah itu juga gua nonton. Nonton ya? Nonton itu di siaran apa lupa gua itu. Apa? Jadi selama 5 tahun ini, 5 tahun di band itu ngapain seorang PP ini? Iya tetap ada kompetisi ya. Saya tetap menjalankan profesional bermain di klub. Tetap juga mungkin saya udah sambil melatih pada saat itu ya. Jadi buat saya pribadi sih gak ada masalah. Jadi cuma satu yang ada di benak saya adalah untuk menjawab semua kritikan atau dengan band itu, yaitu dengan prestasi. Gitu. Walaupun memang tetap ya beliau ini mengatakan di seliweran di sana di mana-mana ya nggak ada Thailand, nggak ada segala macam. Ya buat saya pribadi sih saya nggak peduli ya. Tetap yang namanya torehan sejarah itu, kita lah pertama sekali timnas yang pernah juara Piala AFF ya. Dan itu tercatat ya. Bahkan kemarin pada saat sebelum Piala Asia pun saya diundang AFC sebagai drawing loh. Oh iya. Saya sebagai assistant draw dari Mr. Afasbek dari AFC, dan itu permintaan dari AFC. Bukan federasi memberikan nama, ternyata AFC mereka melakukan apa istilahnya ya, mereka research, memang benar saya ini pemain yang pertama kali ada di tim nasional Indonesia di 2002 Piala AFC, 5 periode 2002, 2003, 2004, 2005, 2010 saya bermain di timnas, dan itulah yang akhirnya membuat saya di-invite sama AFC untuk menjadi assistant draw. Wow. Dan itu juga momentum di mana akhirnya pelatih dan juga para manajer tim futsal Indonesia, tim Mas Dimas yang ikut pada saat drawing, itu semuanya nyalamin saya. Coach, terima kasih coach. Ini Indonesia di grup yang sangat nyaman untuk bisa lolos sampai ke fase 16 besar. Dan nyatanya memang kita begitu gampang untuk bisa lolos dari fase grup ya. Karena lawannya mungkin menurut manajer, menurut juga pelatih gampang untuk dikalahkan gitu. Oh berarti tangan emas ini ya? Iya. Tangan emas ini yang ngambil. Gak sengaja ya, gak sengaja. Oke. Momen selanjutnya. Ya. Kalau tadi ngomong mengharukan, ini momen apa yang bikin seorang Fernando Huta Barat, seorang legenda ini bersedih di dunia futsal? Bersedih ya, pertama mungkin di era saya itu mungkin kurangnya perhatian ya, tidak ada yang namanya apa ya, mungkin apresiasi dari federasi. Sekarang pun juga sama, ketika pada saat kita sudah mulai teriak dengan kurangnya perhatian federasi terhadap para legenda, barulah ada yang namanya reaksi. Yaitu makanya kalau saya ini sebenarnya sekarang ini menjadi orang yang selalu berani untuk speak up. Mungkin karena saya memang lebih senior daripada yang lain. Saya orang yang dari tahun 2002 sampai sekarang masih tetap eksis di perfutsalan. Makanya saya mungkin lebih berani. Cuma memang itu kendalanya. Ketika kita berani speak up, kita lah menjadi orang yang pertama juga yang akan siap untuk di blacklist. Ya itu menjadi risiko ya. Tapi buat saya pribadi gak apa-apa. Yang penting saya menyuarakan hal-hal yang baik, yang positif. Dan tentunya bukan tujuan pribadi saya, tapi untuk memperhatikan kepada
ekosistem yang lain ya, kepada pemain timnas, legend-legend, dan juga kepada kompetisinya sendiri. Dan dulu saya kerap menyuarakan speak up harus ada yang namanya jenjang kompetisi di level federasi, dan sekarang akhirnya mereka juga mendengar. PFL 2 sekarang ada. Ini adalah PFL 2 ini adalah tingkat kompetisi di bawah dari profesionalnya. Ya kayak liga Semi amatir lah. semi amatirnya lah. Ya, dan tapi menarik di sana sekarang makin banyak pemain-pemain yang udah nggak ada kesempatan di profesional league-nya ya, yang Liga 1-nya istilahnya gitu. Mereka turun ke bawah seperti Bayu Saptaji ya. Terus ada sana juga ada Septian Dwi Chandra bermain untuk Hampton kalau tidak salah ya. Saptaji bermain sekarang untuk Proton Sukabumi atau apa itu. Saya lupa nama timnya dari mana. Tapi ini akhirnya membuat ekosistem berjalan dan semua pemain futsal ini bisa mendapatkan kembali rezeki di situ. Nah, ini bicara sebagai seorang awam nih, Ya. Bung. Kalau misalnya kita mau bikin lapangan futsal, ini sekarang kan di banyak tempat lah, ada yang pakai rumput sintetis, ada yang enggak. Itu yang bener yang mana sih? Ya kalau berbicara futsal itu kalau yang namanya rumput itu udah berbicaranya adalah itu mini football atau mini soccer ya. Bukannya futsal. Makanya orang tapi dimainin kan 5 lawan 5. Iya betul 5 lawan 5. Tapi jatuhnya lebih kepada mini football atau mini soccer. Karena apa? Futsal itu yang benar lantainya adalah satu parket. Oke. Kayu ya, yang kedua vinil. Ya kan? Yang kedua vinil, terus ada rubber juga ya. Terus satu lagi tuh seperti kayak kalau vinil itu kan lebih kayak yang kayak model apa sih yang bisa dicabut-cabut gitu lah ya, disusun itu ya. Iya. Nah, seperti itu ya. Parket juga menurut saya juga memang kalau di Jepang tuh banyak pakai parket ya. Nah, itu parket itu ada kalau kita bisa katakan itu di UNJ tuh, lantai UNJ, gor UNJ itu parket. Cuman mungkin beberapa momen dipakai mungkin karena mungkin permintaan dari pelaksana penyelenggara event organizer, mereka mungkin bisa pakai vinil juga yang untuk menggantikan parket. Tapi sebenarnya dengan parket pun itu sudah benar-benar bisa dikatakan futsal. Nah, ada juga yang orang kadang-kadang bermain dengan lapangan yang kayak semen ya. Semen kayak yang menurut saya juga itu bukan semen Bahaya futsal. nggak sih? Ya. Itu lebih kepada street soccer sebenarnya. Ya bisa kita street soccer, tapi ya itulah. Makanya memang edukasi ini harus perlu memang disampaikan pada masyarakat bahwa kalau memang untuk bermain futsal ya dengan ukuran standar lapangan yang benar, dengan alat yang benar. Tapi ya sekarang di lapangan manapun di sekolah-sekolah itu nggak mungkin mereka bisa mendapatkan namanya parket dan juga vinil. Mereka bermain dengan lantai semen ya. Tapi sah-sah aja ya. Tapi ujung-ujungnya adalah mereka bilang itu adalah permainan futsal. Iya menarik. Ya semoga aja sih tidak berubah jadi mohon maaf padel gitu ya. Karena sekarang lagi banyak banget di tempat futsal kita aja di Kuningan berubah jadi padel. Tapi semoga aja berkembang karena gue yakin ini hype-nya akan tinggi dan kita harus menangkap itu. Nah, terakhir. Ya. What if? Nah, ini what if. What if jika seorang legenda bernama VV Purnat Huta Barat ini diminta untuk jadi asisten Coach Hector? Apa yang akan dilakukan? Oke. Ini pertanyaan yang menarik ya. Kemarin sempat juga saya ketemu dengan dengan Pak Michael ya, Ketua Federasi. Saya mengatakan juga begitu banyaknya sebenarnya para pemain mantan-mantan yang sudah mempunyai lisensi ya. Dan bahkan juga udah level 2. Dan kemarin pun juga saya sempat juga menyampaikan bahwa mungkin ada baiknya ya untuk masalah penempatan posisi pelatih atau juga asisten. Seperti misalnya nih, kemarin ada timnas U16, U19 di mana memang di sana penunjukan ini tidak terbuka ya, langsung penunjukan dan mayoritas adalah, saya tidak mengatakan itu salah atau benar ya. Saya tidak, cuman memberikan sedikit insight saja untuk memberikan pandangan kepada federasi bahwa banyak loh mantan pemain timnas yang mempunyai kemampuan juga untuk bisa diadu dengan mungkin para pelatih-pelatih sekarang yang backgroundnya adalah bukan bekas pemain di timnas. Nah, itu juga sudah diterima oleh Pak Michael dan kedepannya mungkin coba akan diaplikasikan. Memang betul, buka saja yang namanya kesempatan. Misalnya ada beberapa orang mereka bisa fit and proper test, misalnya seperti itu, mereka bisa melakukan istilahnya memaparkan programnya. Kalau memang tidak layak menurut penilaian daripada federasi, bolehlah mungkin tidak dipakai gitu kan ya. Tapi momen di mana memang sekarang ini banyak juga para pemain legenda-legenda yang tidak mendapatkan kesempatan untuk melatih dan mereka semua buang duit untuk mendapatkan lisensi dengan percuma akhirnya.
Nah makanya harapan dengan sekarang ada kompetisi level 2-nya, makin banyak mungkin para ex pemain ini bisa mendapatkan momentum, juga mungkin nanti sebagai asisten pelatih di tim nasional mungkin bisa digunakan. Kalau misalnya pertanyaan apakah saya misalnya if saya diberikan kesempatan, kenapa tidak berbakti untuk negara? Menurut saya itu hal yang sangat positif. Kita siap untuk melakukan itu, tapi kan kembali kepada mungkin ini federasi yang menentukan. Siapapun yang ditunjuk untuk menjadi paling tidak asisten di tim nasional, semua pasti akan siap. Apalagi ini adalah untuk negara. Pasti akan siap. Tapi momentum itu kan kembali kepada federasi. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Makasih, Bung. Sekali lagi terima kasih Bung Sama-sama. Pepe. Sehat selalu dan sekali lagi terima kasih. Ya, maaf ya, ngomongnya cukup panjang. Oh, apa? itu karena kapan lagi kita mendengar jangan jadi seorang legenda hidup timnas kita gitu ya. Dan namanya akan selalu abadi nih. Karena siapapun sampai dunia ini kiamat pasti akan ditulis siapa pemain kita yang bawa mengangkat piala AFF, ya tentu saja beliau. Sampai kiamat. Sekali lagi terima kasih Bung Pepe. Sehat selalu dan semoga futsal kita semakin mantap. Amin. Industrinya makin jalan. Amin. Amin. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman selalu ikuti podcast Ruang Publik di program Ruang Bola. Tetap bersama saya Dedik Prianto dan Indro yang bukan warkop. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa kasih hype ya biar kami bisa ngobrol dengan banyak sekali pelaku industri sepak bola, pemain bola, dan kita tetap ngomongin sepak bola Indonesia gitu ya. Sepak bola Junior, sepak bola luar angkasa kalau ada. Sekali lagi sampai jumpa.